Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini saya sudah ada di perkebunan cabai rawit varietas Taruna cap panah merah ya. Kali ini Mamang Tani akan melakukan pemberian JPT ya, untuk mempercepat pertumbuhan sel-sel tanaman ya, supaya lebih bagus lagi ya untuk tanamannya ya. Karena ini sudah masuk masa transisi vegetatif ke generatif ya. Atasnya sudah ada bakal bunganya ya. JPT yang Mamang Tani berikan akan Mamang Tani review ya, sekaligus pengaplikasiannya seperti ini ya. Ini sudah muncul pertunasan atasnya ya, sudah ada bakal bunganya. Supaya tidak berguguran, nanti Mamang Tani akan berikan rahasia pupuknya ya, atau JPT yang Mamang Tani berikan. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani bagaimana cara perawatan tanaman ya. Mamang Tani sendiri kali ini menggunakan JPT Orgip ya. Ini fungsinya apa? Ini mengandung hormon gibrelin dan auksin ya. Fungsi gibrelin sendiri adalah untuk bunga dan buahnya ya, pengisian buah ya, bunganya supaya tidak berguguran serta lebat ya, serta untuk pemberian hormon auksin sendiri, dia itu untuk perakaran ya dan pembelahan sel ya. Ini dengan kandungan Orgip ini gibrelinnya 25% serta auksinnya, hormon auksinnya itu adalah 5%. Jadi totalnya 30 ya. Ini untuk dosis satu bungkus ini adalah 6 gram dan kita bagi menjadi 4 tangki ya. Nah, ini kita akan langsung spray ya. Ini metodenya di spray ya, seperti ini. Mamang Tani taruh sebentar ya, sambil kita aplikasikan ya, seperti ini. Awalnya kita berikan air terlebih dahulu untuk di ember ya. Nah, kita nanti bakal kita larutkan. Nah, ini sudah Mamang Tani potek ya, jadi 4 belahan 4 ya, berkisar di 1,5 untuk 16 liter ya. Berarti totalnya 1,5 gram untuk 16 liter dosisnya ya, yang Mamang Tani berikan ke tanaman nanti ya, dengan cara aplikasi di spray ya, seperti ini ya. Kita langsung masukkan saja seperti ini dan kita larutkan ya. Baik, bisa disimak ya untuk prosesnya seperti ini ya. Pelarutannya seperti ini, dia agak sedikit seperti soda ya, karena memang ini larutan ini ya berbentuk seperti tablet ya. Sambil kita review, sambil kita menunggu supaya larut ya, ini hormon ini atau JPT ini ya mempunyai dua kandungan ya, kandungan besar auksin dan gibrelin ya. Auksin kita review kembali untuk supaya batang atau pembelahan sel ya, untuk perbatangannya atau pertunasannya itu cepat ya. Gampangnya seperti ini, tunas bawah kan biasanya kalah sama tunas atas ya pertumbuhannya, ini tanpa potong pucuk ya. Ini bisa menyusul ya dan lebat ya, serta batangnya besar-besar seperti itu, karena perakarannya nanti bakal didorong hormon alami sendiri ya, auksin ya. Ini fungsinya adalah auksin seperti itu ya, dengan kandungan 5%. Kalau untuk gibrelin sendiri, ini fokus ke pembungaan dan pembuahan. Nanti kita bakal lihat hasilnya, karena biasanya kalau bunga, calon bunga atau bakal bunga ini yang awal itu pasti berguguran, apalagi ini di musim penghujan ya. Tadi Mamang Tani cek, karena memang ada yang berguguran ya, karena memang belum Mamang Tani aplikasikan JPT ini ya. Nanti kita bakal lihat beberapa hari ke depan seperti apa hasilnya. Dan memang ini sudah bagus ya, tanamannya sudah bagus. Di usia ini kurang lebih ada yang di 33 hari ya, sampai 38 hari, 39 hari. Ini sudah masuk transisi vegetatif ke generatif. Mamang Tani sekalian pemberian JPT ini karena apa? Karena memang terlihat bunga awal itu atau buah
Y atau cagak itu ada yang berguguran ya. Makanya Mamang Tani aplikasikan ini supaya juga untuk merangsang pertumbuhan tunas, supaya tunas bawahnya itu menyerupai tingginya untuk tanaman atas ya. Ini mendorong tanaman supaya cepat tumbuh ke atas ya. Tumbuh untuk pertunasannya tinggi ya. Walaupun memang sudah tinggi ya, tapi kita dorong supaya apa? Supaya maksimal ya, seperti itu. Kita larutkan terlebih dahulu. Nanti bagaimana cara pengaplikasiannya nanti Mamang Tani tutorialkan juga ya. Karena Mamang Tani di sini mereview sambil kita praktekkan ya. Karena kalau mereview sendiri malah pusing ya. Kalau dengan bahasan sendiri pusing, beda dengan pengaplikasian ya. Seperti itu ya. Kita larutkan terlebih dahulu JPT ini. Ini memang dalam satu dosis itu ya, ini fungsinya itu banyak ya. Dalam satu kandungan JPT ini ya, tadi ada gibberellin dan sebenarnya banyak ya unsur-unsur hara lainnya yang memang dibutuhkan tanaman ya. Tapi yang garis besarnya adalah untuk pembungaan dan pembuahan, untuk hormon gibberellin sendiri pada tanaman, serta auksin itu fokus pada perakaran ya, dan pada perbatangan pembelahan sel ya, supaya besar, supaya tinggi, seperti itu ya. Utamanya untuk tunas bawah ya. Ini sebenarnya lebih berfungsi kembali ya, jika sangat terlihat kembali ya efeknya jika dipotong pucuk ya. Potong pucuk, setelah potong pucuk langsung spray ini. Ini batang bawahnya itu biasanya lebat ya kalau dipotong pucuk. Ini karena tidak dipotong pucuk, dibiarkan Mamang Tani. Ada yang Mamang Tani sampel dipotong pucuk, tapi pertunasannya gembel ya, gembel serta tingginya hampir serupa ya. Beda memang kalau tanpa dipotong pucuk ya. Jadi cepat pertunasan atasnya itu cepat pecah dan memang langsung berbunga ya, bakal bunganya ada. Nah ini fungsinya seperti itu, mau dipotong pucuk, tanpa dipotong pucuk, ini hasilnya ada manfaatnya seperti itu. Jangan sampai kita membeli JPT tanpa manfaat dan tahu manfaatnya ke tanaman apa saja ya. Mamang Tani bahas ya. JPT ini mengandung gibberellin ya. Kita flashback kembali, gibberellin itu fungsinya untuk pembungaan dan pembuahan supaya mengisi pool ya. Kalau untuk auksin ya, ini double sebenarnya ya JPT ini ya. Untuk auksin adalah perakaran dan pertunasan pembelahan sel ya, supaya tanamannya lebih besar dan kokoh, menunjang buahnya ke depan ya, seperti itu ya. Atau bunga-bunga ke depan itu lebat ya, seperti itu. Untuk di rasa larut kita langsung masukkan ke tangki ya, seperti ini. Langsung kita aplikasikan ya ke tanaman. Untuk pengaplikasiannya seperti ini ya. Ke tanamannya ini pecah tunas ya, atasnya pecah tunas serta ada bakal bunga ya, yang nanti bakal menjadi buah ya, supaya tidak gugur. Mamang Tani aplikasikan JPT ini ya, JPT Power Gift yang Mamang Tani gunakan ya. Ini ya untuk pengaplikasiannya. Ini gunanya untuk merangsang, ada auksinnya untuk merangsang pembelahan sel ya, pembelahan sel supaya tunasnya lebih cepat tumbuh atau lebih panjang ya, cepat regenerasi ya. Kalau untuk lebih gampangnya ya, kalau untuk kandungan gibberellinnya sendiri adalah fokus ke pembungaan dan pembuahan ya, supaya lebat dan tidak gugur ya, seperti itu. Nah seperti ini tanamannya yang kita spray ya, langsung ke tanaman. Ini Mamang Tani aplikasikan di pagi hari ya, di pagi hari supaya bisa diserap oleh tanaman ya, seperti itu ya. Ini tanpa mulsa ya, tanpa mulsa, tanpa kapur dolomit, tanpa pupuk OHE atau kompos ya, yang Mamang Tani berikan. Ini adalah pemupukan atasnya ya, menggunakan JPT yang Mamang Tani berikan. Bisa cek ya di video panjangnya ini bagaimana cara peracikannya. Ini Power Gift ini ampuh untuk menanggulangi tanaman kerdil juga ya. Ini sebenarnya bukan kecil karena ini ayuman ya, atau sulaman ya, seperti ini. Ini fungsinya apa? Untuk dua kandungan ini dalam satu JPT ini ya, ini untuk mempercepat tunas bawah ya, mempercepat tunas bawah seperti ini ya, supaya mengejar tunas atasnya untuk zat auksinnya ya. Nah ini sudah tinggi sendiri ya, nah seperti ini ya.
untuk meninggikan seperti ini ya, untuk tunas bawah ya. Ini tanpa rempel ya, tanpa potong pucuk ya, seperti ini ya. Kalau potong pucuk sebenarnya ini wajib ya buat JPT ini diaplikasikan, karena apa? Nanti kita cek ya, ini tanamannya kerdil ya, yang tinggi ya, karena main kecil ya, ini tinggi kecil ya, seperti ini. Nanti kita cek beberapa hari ke depan ya. Ini Mamang Tani telat aplikasikan karena memang lagi ada kesibukan di luar ya. Nah, seperti ini ya. Harusnya kemarin-kemarin sudah bisa 1 minggu ke belakang Mamang Tani wajib aplikasikan, karena memang waktunya saja ya yang belum tepat, seperti itu ya. Seperti ini ya penggunaannya ya. Jadi ini pupuk atas atau JPT ya, zat pengatur tumbuh ya. Nah, seperti ini dia kerdil. Ini kalau yang kecil ini di bawah rindangan pohon besar ya. Sebenarnya ini diaplikasikan harusnya berkisar 28 ya, transisi 28 sampai 30 ya. Ini Mamang Tani sudah lewat ya di 30 hariannya ya. Hampir ada yang 37, seperti ini 37 hari ya. Ini fungsinya apa? Sebenarnya ini mengaktifkan zat alami ya, atau daya tahan tanaman itu sendiri ya. Sebenarnya JPT ini ya merangsang supaya zat aktivator tanaman ini, tanaman cabai ini aktif ya. Istilahnya tidak tersumbat lah untuk transisi generasinya ya, untuk tunas, untuk bakal bunganya ya. Ini JPT ini sangat berfungsi sekali ya. Nah, ini diguyur 3 hari berturut-turut, hujan siang hari ya, seperti ini ya. Rontok ini kemungkinan hampir terkena jamur ya. Besok kita aplikasikan pengaplikasian fungisida ya. Nah, seperti ini saja ya, kita kembali ke topik ya. Nah, seperti ini pengaplikasiannya. Nanti Mamang Tani kan spraynya kok begitu saja ya, Bang? Apa yang dispray ya? Ini pupuknya lewat atasnya, seperti ini ya. Pupuknya lewat atas. Nah, terlihat ya, ini sudah terkena jamur ya. Kita besok berikan kembali mankojek ya. Fungsinya nih seperti ini ya. Fungsinya bakal Mamang Tani kasih ya. Nih, seperti ini kan. Ada di sini bakal bunga ya. Di bawah ini bakal bunga, bisa fokus. Nah, ini bakal bunga ya. Bakal bunga. Ini supaya tumbuh jadi buah ya. Pengaplikasiannya apa? Ini pemberian gibrelin ya. Ini JPT Mamang Tani ini gibrelinnya 25% ya. Mungkin agak sedikit tinggi ya. Untuk auksinya sendiri supaya apa? Supaya nah, seperti ini ya. Dia fokus ke perakaran, jadi pembelahan sel ini ya. Ini kan terlihat kecil ya tuh. Tidak mengejar ke atas. Ini nanti setelah dispray ini bisa sampai mengikuti ini, dan batangnya pun ikut besar ya. Kan seharusnya untuk tunas bawah itu tidak besar-besar ya. Kalau pengaplikasian ini bakal besar ya. Itu ya. Tunasnya bakal besar-besar ya. Tanaman kerdil pun seperti ini, kita bisa cek ke depan ya. Ini bakal ikut ya, karena memang melakukan pembelahan sel ya. Pembelahan sel tanaman itu sendiri ya, atau mengaktifkan zat tumbuh pada tanaman ya, pengatur tumbuh ya. Yang tadinya terhambat bisa lancar, yang lancar tambah lancar, itu saja ya. Gampangnya ya. Kita kalau membahas teori itu terlalu ribet ya sebenarnya, lebih gampang tuh praktek ya. Nah, ini sulaman yang Mamang Tani berikan ya. Kenapa mati? Ini tanpa pemberian M21 awalnya ya, tanpa memberikan M21 ya, pembenah tanah. Dan kemudian mampus ya, ini mati dah. Itu dua tanaman ya. Kita sulam saja karena memang masih ada bibitnya. Seperti ini ya. Mamang Tani satu hari ini kemarin ke belakang tidak menengok ya, menengok tanaman ini ya, tanaman cabai Mamang Tani, karena fokus di kerjaan lain ya. Seperti ini ya pengaplikasiannya. Seperti ini namanya. Mungkin itu saja yang bisa Mamang Tani tutorialkan atau kita berbagi ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat untuk rekan-rekan. Mamang Tani hanya menjelaskan, mengaplikasikan yang Mamang Tani berikan ke utamanya tanaman cabai yang Mamang Tani tanam ya, terapkan ya. Nanti kita bisa cek hasilnya, update ke depan seperti apa. Nah, ini adalah pertumbuhannya. Nanti kita bakal cek ini tumbuh bunga atau tidak ya. Bakal bunganya sudah ada ya, tumbuh tunas kembali apa tidak ya setelah kita spray menggunakan JPT ini. Terima kasih yang sudah menyimak, dan tetap support terus channel Mamang Tani supaya lebih maju lagi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Jika tayangan ini bermanfaat, silahkan bagikan serta share-share ke teman-teman atau kawan-kawan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu.